Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin memperlihatkan hasil tugas kami yang berjudul Pemberian Pakan Ternak Otomatis Berbasis Arduino. Tak lupa kita ucapkan rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat-nikmat dan karunia dan juga kesempatan yang diberikannya. Kami dapat menyelesaikan tugas kami dan kita dapat sama-sama mendengarkannya. Kami yang beranggotakan Tamrin Harahap NIM 170308053, Muhammad Reja Sihotang NIM 190308013, Bremana Torong NIM 190308069, Yehezkiel Pakpahan NIM 190308039. Oke, langsung saja kita mulai penjelasannya. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Semoga kalian semua dapat menikmatinya dan bisa menjadi manfaat untuk kita semuanya. Memelihara ternak bukan menjadi salah satu hobi yang digemari oleh sebagian orang, tetapi terkadang juga dijadikan sebagai tabungan. Bahkan ada yang juga menjadikan bisnis yang menggiurkan dan membuat kaya raya. Berbagai jenis ternak dan media pemeliharaan menjadi pilihan bagi sebagai orang. Memelihara hewan ternak pemeliharaan seperti bebek, ayam, anjing maupun kucing di rumah membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Dengan kesibukan lain yang bertambah, para pencinta hewan ternak kadang lalai atau lupa dalam mengurus hewan peliharaan mereka. Padahal hewan pemeliharaan yang tidak mendapatkan pakan teratur menjadi ganas dan berbahaya. Masalah itu membuat banyak orang menjadi ragu-ragu untuk memelihara hewan ternak pemeliharaan sendiri. Untuk mengatasi masalah ini, maka diciptakanlah alat yang akan membantu para pecinta hewan peliharaan. Kemajuan teknologi di bidang elektronika dewasa ini berkembang sangat pesat dan berpengaruh dalam pembuatan alat-alat yang canggih, yaitu alat yang dapat bekerja secara otomatis dan memiliki ketelitian tinggi, sehingga dapat mempermudah pekerjaan yang dilakukan oleh manusia menjadi lebih praktis, ekonomis, dan efisien. Perkembangan teknologi tersebut telah mendorong kehidupan manusia untuk hal-hal yang otomatis. Otomatisasi dalam semua sektor yang tidak dapat dihindari, sehingga penggunaan yang awalnya manual bergeser ke otomatisasi. Tidak terkecuali dengan hobi seperti memelihara atau budidaya ikan dalam akuarium yang dapat menggunakan alat sebagai pembantu untuk kemudahan dalam penggunaannya. Perancangan alat pemberian makan hewan ternak ini terjadwal otomatis agar hewan tetap bisa mendapatkan asupan makanan meskipun pemilik hewan peliharaan tersebut sedang melakukan aktivitas. Arduino adalah sebuah minimum sistem microcontroller bersifat open source yang banyak digunakan untuk membangun sebuah proyek elektronika. Platform Arduino berisi daya yaitu hardware berupa board dan sebuah software atau AI yang berjalan pada komputer digunakan untuk menulis dan mengisikan program ke board Arduino. Pengguna Arduino ini digunakan sebagai alat pengontrol utama yang dapat diprogram untuk kerja alat sehingga membuka wadah pangan dapat berjalan secara otomatis sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan alat ini, maka hewan ternak peliharaan akan tetap mendapatkan asupan makanan Arduino. Tipe Uno adalah salah satu jenis board dari Arduino yang sangat populer karena merupakan pilihan yang sangat cocok bagi pemula. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam ternak, yaitu waktu pemberian pakan sehingga ikan tersebut membutuhkan jadwal pemberian pakan yang teratur. Kemajuan teknologi di zaman modern saat ini banyak inovasi pembuatan alat yang bekerja secara otomatis.
Perkembangan teknologi tersebut bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Penggunaan Arduino ini digunakan sebagai alat pengontrol utama yang dapat diprogram untuk kerja alat sehingga membuka wadah pangan dapat berjalan secara otomatis sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan alat ini, maka hewan ternak peliharaan akan tetap mendapatkan asupan makanannya. Bahan-bahan yang digunakan: 1. Resistor merupakan komponen elektronik yang memiliki 2 pin dan didesain untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. 2. LED, yaitu suatu semikonduktor yang memancarkan cahaya monokromatik yang tidak koheren ketika diberi tegangan maju. Gejala ini termasuk bentuk elektroluminesensi. Ketiga, push button, yaitu mekanisme saklar sederhana untuk mengontrol beberapa aspek mesin proses. Kancing biasanya terbuat dari bahan keras, biasanya plastik atau logam. Keempat, Arduino Uno, yaitu papan microcontroller open source berbasis microcontroller microchip ATmega 328P dan dikembangkan oleh Arduino CC. Papan ini dilengkapi dengan set pin input atau output digital, dan analog yang dapat dihubungkan ke berbagai papan ekspansi dan sirkuit lainnya. 5. Breadboard merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Keenam, microservo, yaitu sebuah perangkat atau aktuator putar atau motor yang dirancang dengan sistem kontrol umpan balik loop tertutup atau servo, sehingga dapat di-set up atau diatur untuk menentukan dan memastikan posisi sudut dari poros output motor dan merupakan perangkat yang terbuat dari motor DC, serangkaian gear, rangkaian kontrol, dan potensiometer. 7. Dioda, yaitu komponen aktif 2 kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. 8. Botol aqua sebagai tempat pakan. Prinsip kerja singkat sistem. Sistem ini dapat berfungsi melakukan pemberian pakan sesuai dengan hasil perancangan, jadwal pemberian pakan sesuai dengan spesifikasi, status pemberian pakan, dan tombol virtual berfungsi dengan baik dan jumlah pakan yang dikeluarkan dan sistem buatan manusia bisa saja menghasilkan error. Untuk meminimalisir error jumlah pakan yang dikeluarkan, dapat ditambahkan sensor lain seperti sensor berat sehingga pengukuran jumlah pakan lebih akurat. Ketika rangkaian sudah di-set dan terhubung sesuai pengaturan, maka otomatis gear, mendorong, stick penutup, dan botol aqua akan terbuka pada waktu yang disetting dan akan kembali menutup sesuai perintah. Manfaat. 1. Bagi dunia akademik dapat memberikan suatu referensi yang berguna. Kedua, bagi dunia akademis, khususnya dalam penelitian yang akan dilaksanakan oleh para peneliti yang akan datang, dalam hal perkembangan sistem pemberian pakan ternak dan pengadukannya secara otomatis. Ketiga, bagi masyarakat. Dengan sistem ini, masyarakat dapat dengan mudah memelihara ternak di sekitar rumah tanpa harus melakukannya secara manual. Keempat, bagi penulis. Menambah pengetahuan dalam mikrokontroler serta mengetahui ilmu alam. Kekurangan. Kita harus memodifikasi ulang skrip yang telah kita upload ke papan sirkuit Arduino bila ingin mengubah atau menambahkan perintah. Width dan 3 dimensi dari rangkaian kami. Kesimpulan, perancangan alat pemberian makan hewan ternak ini terjadwal otomatis agar hewan tetap bisa mendapatkan asupan makanan meskipun pemilik hewan peliharaan tersebut sedang melakukan aktivitas. Penggunaan Arduino ini digunakan sebagai alat pengontrol utama yang dapat diprogram untuk kerja alat sehingga membuka wadah pangan dapat berjalan secara otomatis.
sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Dengan menggunakan alat ini, maka hewan ternak peliharaan akan tetap mendapatkan asupan makanannya. Sistem ini dapat berfungsi melakukan pemberian pakan sesuai dengan hasil perancangan, jadwal pemberian pakan sesuai dengan spesifikasi, status pemberian pakan, dan tombol virtual, berfungsi dengan baik, dan jumlah pakan yang dikeluarkan, dan sistem pembuatan manusia bisa saja menghasilkan. Untuk meminimalisir error jumlah pakan yang dikeluarkan, dapat ditambahkan sensor lain seperti sensor berat sehingga pengeluaran jumlah pakan lebih akurat. Oke, langsung saja ke rangkaiannya. Kita klik Tinkercad, loading, klik sirkuit, kemudian klik Tinkerdisk. Setelah loadingnya selesai, nanti kita akan pilih komponen alat-alat untuk rangkaian kita, dan kemudian kita akan menghubungkannya. Oke, langsung saja. Oke, ini rangkaian yang sudah dirangkai terlebih dahulu, dan kita akan mencoba mewiring, menyambungkannya. Saya di sini pakai aplikasi Circuito. Oke, seperti ini tampilannya setelah di wiring. Ini sudah terhubung antar komponen. Oke, selanjutnya kita ikutin rangkaian ini untuk kita pindahkan ke sirkuit yang ada pada Tinkercad. Baik, kita akan coba mewiringnya di Tinkercad. Oke, ini komponennya sudah terhubung antara komponen satu dan komponen lainnya. Dan ini terdapat bahasa coding yang berisi perintah-perintah yang sudah kita setting, dan nanti akan kita coba run. Setelah di running, nanti ketika rangkaian sudah di-set dan terhubung, microservo akan otomatis mendorong stick menutup dan botol aqua akan terbuka pada waktu yang disetting dan akan kembali menutup sesuai perintah. Ini merupakan rangkaian 3 dimensi yang sudah dibuat dari kelompok kami, yaitu pemberian pakan ikan otomatis berbasis Arduino.